A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Zikir, Doa, dan Amalan, di mana insyaallah kita akan belajar menambah hazanah dan wawasan kita tentang zikir-zikir, doa-doa, dan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, dan juga para ulama kita. Yang tentu keistiqomahan kita mengamalkan zikir-zikir, doa-doa, dan amalan ini akan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah dan memperbaiki atau meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Karena ibadah-ibadah kita itu banyak diisi dengan doa, salat doa, kemudian zikir, haji juga sama, doa dan zikir itu banyak kita harus tahu. Puasa juga ada doa dan zikir yang harus kita baca. Bahkan disyariatkan di dalam ketika berpuasa itu lebih perbanyak berdoa. Jadi salah satu doa yang mustajab untuk berdoa adalah ketika di bulan puasa, di bulan Ramadan. Kemudian doa-doa ini harus banyak tahu, harus banyak hafal. Tidak lupa kita baca salat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat iDream, hari ini kita akan belajar tentang doa masuk dan keluar dari toilet atau jamban yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya sahabat iDream, Rasulullah juga mengajarkan umatnya bacaan atau zikir atau doa sebelum masuk ke toilet. Jadi dibacanya sebelum masuk, jangan udah di dalam baru baca. Berhenti dulu di depan toilet, kemudian baca doanya. Berjuang. Aduh kebelet abi kenji, sebisa mungkin lah dibaca doanya. Karena Rasulullah mengajarkan. Nah, kalau Rasulullah mengajarkan berarti ada hal penting yang membawa kebaikan kepada kita, kemaslahatan kepada kita, bahkan mungkin keselamatan kepada kita. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kita berdoa dulu sebelum masuk toilet. Dan setelah keluar dari toilet juga baca, ada doanya, ada zikirnya. Makanya harus tahu karena di dalam itu pasti ada kemaslahatan, keberkahan. Dan kalau kita lihat bicara toilet ini luar biasa sahabat iDream. Ada banyak orang yang ceritanya kemudian meninggal di toilet atau jatuh sakit setelah masuk toilet. Ada begitu kan? Kalau di kampung-kampung saya dulu tuh, saya ingat banget kecil-kecil tuh ada tetangga saya kemudian kerasukan setelah pulang dari toilet umum. Zaman saya kecil-kecil itu kan rumah-rumah itu nggak punya toilet jadi toiletnya gabung, toilet umum. Jadi diceritanya perginya tuh maghrib dari toilet begitu pulang ke rumah kerasukan, heboh tetangga-tetangga, ngundang orang nyembuhin dia. Luar biasa. Jadi jangan sepelekan apalagi di kampung-kampung yang mungkin toiletnya di kali
Masih ada sekarang kan toilet jamban sebutnya jamban ya, jamban helikopter ya. Toiletnya itu di pinggir kali. Bahaya itu ya. Karena kita ini hidup di dunia tidak sendiri, sahabat Edrim. Ada makhluk lain yang Allah sebut, yang Allah jadikan tidak nampak dari kita, tapi mereka punya kehidupan ya. Namanya bangsa jin ya. Jin itu kan dari kata jannah ya, tertutup. Memang kita pandang kita tertutup dari mereka, kita nggak bisa ngelihat mereka, tapi dia ada, dia hidup. Bahkan masalahnya adalah ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Jin yang baik itu yang Islam ya, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan jin yang jahat itu ya jin yang mengikuti setan ya, yang mengikuti iblis ya, makanya disebut sebagai setan. Makanya kalau di dalam surah An-Nas kan tegas ya, disebutkan ya, qul a'udzu birabbin nas ya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, malikin nas ya, rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia, sesembahan manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik yang bersembunyi. Siapa itu? Berarti kan ada ya. Di dalam kehidupan kita ini ada pembisik-pembisik yang tidak nampak. Ya, apa kerjanya? Alladzi waswisu fi sudurin nas, ya, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Ya, masalahnya dibisikin itu kejahatan, keburukan. Ya, rasa takut, was-was, depresi, itu bisikan-bisikan dia. Ya, dan banyak cerita sahabat Edrim ya, beberapa wilayah. Ya, kalau salah di Batam itu ada kawasan orang yang jembatan Barelang ya, di situ suka ditemukan orang bunuh diri loncat dari situ. Ya. Dan kata pengurus ya di daerah situ ya, yang biasa menangani masalah-masalah sosial begitu, menyebutkan banyak ya yang pasien-pasiennya yang kemudian mendapat bisikan untuk bunuh dirinya di situ, loncat dari situ. Siapa itu yang ngebisikin? Itu tadi bangsa jin. Nah, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu dari golongan jin dan manusia. Manusia juga ada yang suka bisik-bisik, tapi kan manusia kelihatan ya. Tapi ada juga manusia yang suka bisik-bisik nggak kelihatan ya. Anonim ya. Anonim apa akronim ya. Buzzer zaman sekarang ini. Buzzer itu kan pembisik-pembisik ya. Nggak ketahuan orangnya mana ya, tapi suaranya ada di media internet. Nah, sama aja dia. Ya, setan-setan juga itu ya. Nah, oleh karena itu kemudian sahabat Edrim ya, karena kita tahu bahwa di dunia tempat kita tinggal ini ada makhluk lain yang perangainya ya, ada yang jahat juga itu ya. Yang suka membisikkan keburukan-keburukan yang ke dalam jiwa kita, maka kemudian kita harus waspada memasuki satu tempat atau keluar dari satu tempat. Kita kan hidup di dunia ini, kalau keluar dari rumah kan dipilihannya gitu, keluar dari rumah masuk ke tempat-tempat lain gitu kan, ke kantor, ke kendaraan dan sebagainya. Termasuklah kemudian ke toilet. Dalam sehari itu minimal kalau saya sih sekali lah ya, pagi biasanya. Kalau sahabat Adri nggak tahu lah ya. Kita pasti keluar masuk toilet, ada dalam satu hari itu. Nah, maka kemudian itu kalau masuk toiletnya buang hajat. Kalau masuk toiletnya wudu kan, mandi ya, berarti paling enggak sehari itu kita masuk toilet ya, atau karena kan sekarang kalau orang dulu toilet dengan kamar mandi dipisah. Tapi orang sekarang toilet dengan kamar mandi digabung. Jadi masuk kamar mandi ya masuk toilet ya masuk kamar mandi gitu. Nah, jadi harus tahu ya, ini ada situasi di mana sebetulnya di ruang-ruang ini juga ada makhluk. Dan dalam beberapa hari disebutkan bahwa jin itu suka di tempat yang kotor, bau gitu ya. Makanya rumah-rumah yang berantakan itu jin senang banget tuh nongkrong di situ ya. Nah, sahabat Adrim ini biasakan ya kalau mau ya membersihkan rumah dari gangguan jin ya, salah satunya adalah dengan menertibkan, merapikan ya, rumah bersih, barang jangan berantakan ya.
baju jangan digantung-gantung gitu ya. Ada spot-spot yang kotor dan bau itu ya, menjadi tempat yang disukai ya, oleh bangsa jin. Termasuklah toilet gitu ya. Apalagi kalau toiletnya kotor, ya. Repotnya. Makanya didesainlah toilet itu bersih ya, terang gitu. Jadi nggak horor. Nah, gitu ya. Nah karena itu kemudian Rasulullah SAW mengajarkan sebelum masuk toilet itu ada zikirnya, ada doanya. Ya tentu tujuan utamanya agar kita tidak diganggu. Atau kita diselamatkan Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa saja terjadi di toilet. Ya. Apa doanya? Diriwayatkan di dalam kitab hadis ya, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, jadi di kitab Imam Bukhari ada, di kitab Imam Muslim ada. Ya. Ya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur bahwa Nabi mengajarkan ya, sebelum masuk ke toilet ya, baca kalimat Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi ada yang langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ada yang kemudian diawali dengan kalimat Bismillah. Boleh dua-duanya, boleh langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau kalimatnya Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Artinya apa? Nah ini penting nih ya, biar kita tahu nih. Bismillah dengan menyebut Allah, Allahumma wahai Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung denganmu minal khubusi ya, dari gangguan ya, setan jantan ya, wal khaba'is dan juga setan betina. Jadi rupanya setan itu punya jenis kelamin, yaitu bangsa jin tadi. Jadi bangsa jin ini ada kelaminnya, ada jin betina, ada jin perempuan. Kalau iblis nggak punya kelamin ya, tapi kalau setan punya kelamin. Setan itu kan dua, jin dan manusia. Manusia juga punya jenis kelamin ya, laki dan perempuan. Ya, jin juga punya jenis kelamin. Nah, makanya kemudian kita minta kepada Allah perlindungan ya, dari gangguan. Nah ini nih ya, jenis apa jin atau setan dari jenis laki-laki dan perempuan. Karena kan di dalam toilet ya, perempuan kan buka aurat ya, kita juga laki-laki buka aurat. Kalau sampai ada setan ya, ada jin jantan atau betina ya, suka melihat aurat kita, dikintilin kita ke kamar, ke rumah, kemana gitu. Yang jambannya di pinggir sungai. Dulu saya ingat banget nenek saya itu tinggal di uyut saya itu tinggal di Pasir Muncang, kawasan Bogor. Itu kalau dulu itu saya masih kecil-kecil, kalau mandi itu ke sungai, ke Walungan Cisadane ya, kalau nggak salah. Tuh dari orang rumah di atas ya, turun dulu tuh ya, ke bawah, baru nanti ketemu sungai, ya barulah ya. Orang kalau uyut saya itu jam 3, jam 4 pagi itu udah kesana itu, karena di malamnya kan tahajud. Nyantai aja tuh. Kita kadang-kadang menjelang maghrib itu udah was-was gitu ya, zaman saya kecil-kecil dulu. Untuk pergi ke sungai. Bahayanya gitu ya, kita kalau nggak dilindungi Allah ya, diekorin itu ya sama setan atau jin laki-laki dan perempuan ya. Kalau yang laki-laki ngincer yang perempuan ngincer yang laki-laki sampai ke rumah. Jadi deh bagian dari rumah kita, repot itu. Nah kalau kita baca ini, mereka akan ganggu ya, karena kita percaya Allah akan menjaga. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya ketika kita minta perlindungan. Kan kalimatnya jelas ayatnya, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Ya, tibang minta perlindungan dari jin mah gampang ya, Allah mental nanti dia ya. Jin itu tidak akan kemudian bisa mengganggu dan menggoda kita. Dan insya Allah orang-orang yang membaca zikir doa ini ya, di kamar mandi akan dijaga Allah dari misalnya ya, kena serangan stroke ya, di kamar mandi tiba-tiba jatuh gitu.
Banyak cerita begitu ya, kepleset kamar mandi langsung bawa ke rumah sakit stroke. Ada yang bahkan meninggal jatuh di kamar mandi. Insya Allah kalau kita baca doa ini Allah akan jaga, Allah akan lindungi, ya, sehingga kemudian kita nggak was-was lah gitu ya. Itu doanya ya. Carilah ya di Google atau di buku-buku doa banyak ya. Rasulullah mengajarkan Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, ya, dengan menyebut namamu Allah, sesungguhnya aku berlindung ya dari godaan, gangguan ya, jin laki-laki atau setan laki-laki dan setan perempuan. Udah dah ya itu. Ya, selesaikan hajat, mau mandi, mau ke toilet apa semuanya, mau buang air gitu ya. Nah, selesai itu lalu kemudian keluar dari toilet, ada zikirnya, lebih ringkas, lebih pendek dari sebelumnya. Ini diriwayatkan dalam kitab Ashabus Sunan ya, kecuali Imam An-Nasa'i ya, takhrij jadi kitab Zadul Ma'ad ya. Disebutkan ya Rasulullah mengajarkan zikir atau doa keluar dari toilet. Begitu kita selesai buang hajat atau menunaikan hajat kita di toilet ya, di kamar mandi, langkahkan kaki kanan, kalau masuk kaki kiri ya, kaki kiri gitu ya, kemudian keluar kaki kanan, lalu kemudian baca doa zikir apa? Gufronak ya, gufronak atau gufronaka ya. Gufronak ya, artinya apa? Aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Manalah tahu ya kita di toilet ya, lupa ya, sedikit berbuat maksiat gitu, apalagi mahasiswa ya, tuh pelajar kadang-kadang ada yang begitu ya, hilaf gitu ya, di toilet buat maksiat ya, atau melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah ya. Maka keluar dari toilet kita minta ampun kepada Allah dengan kalimat apa? Gufranak ya, gufranak ya, pendek kan, keluar kaki kanan baca gufranak. Atau ada juga doa yang diajarkan oleh para ulama kita dengan kalimat alhamdulillahilladzi azhabal ada anni wa'afani ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena telah mengeluarkan kotoran dari tubuh kita dan menjaga kesehatan kita. Nah, itu yang dari toilet berarti ya. Kalau dari kamar mandi kan enggak buang hajat. Bacanya alhamdulillahilladzi azhabal adza anni wa'afani. Azhabal anni adza wa'afani ya, kurang lebih begitu. Tapi saya biasa baca yang pendek ini, gufronak. Kalau dari toilet baca gufronak karena ini general ya. Apakah mau mandi, mau ke toilet, mau atau cuma sekedar gosok gigi dan sebagainya. Kadang-kadang kita melanggar aturan Allah atau melanggar larangan ya, di toilet kita lupa ya. Nabi nyundahin kita kencing duduk ya, jongkok ya, kita lupa berdiri gitu ya. Itu kan satu hal yang melanggar ya. Maka kita minta ampun kepada Allah dengan kalimat gufranak ya. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah aku memohon ampun kepadamu ya. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah ya, ada hati zikir bertingkat Allah ya. Karena kalimatnya kan domirnya ini ka ya, gufronak ya, gufronaka ya, ka-nya itu harus kepada Allah, jangan kepada yang lain. Aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Nah itulah ya sahabat Dream ya, dua doa ya, masuk dan keluar dari toilet. Penting dihafal, penting dibaca karena seperti yang saya uraikan tadi ya, alasannya ya, untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan kita ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan bisa hafal ya. Kalau masuknya Allahumma inni bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluarnya baca zikir gufranak. Ya, insyaallah hafal ya. Yang benar dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.